Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Pohon kecil ini bisa dihitung sebagai sangat berharga, karena bisa menghasilkan buah yang bisa melepaskan rasa dao. Harta semacam ini hanya ada dalam legenda di dunia besar tempat Jihao berasal. Saat dia akhirnya melihatnya dengan matanya sendiri, dia mencoba memindahkannya kembali dan menanamnya di dunia besar. Jika pohon kecil ini bisa hidup di dunia besar, itu akan menjadi salah satu harta paling berharga dari keluarganya, diturunkan kepada keturunannya dari generasi ke generasi, untuk melindungi kekayaan keluarganya sebagai harta yang kuat. Tapi sambaran petir turun dari langit, membakar pohon kecil ini menjadi sepotong batu bara. Jihao benar-benar merasakan sakit hati, bahkan untuk sementara kehilangan penglihatannya karena kemarahan saat dia dengan mengamuk mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Kekuatannya ditekan oleh kekuatan alam dunia kecil ini. Oleh karena itu, kekuatan rohnya hanya bisa mencapai puluhan mil jauhnya. Dengan pandangan ini, Jihao menemukan bahwa di luar jangkauan deteksi kekuatan rohnya dan di udara setinggi sekitar 20 km dari tanah, ada elang besar yang sepenuhnya hijau, dengan cepat melayang di langit. Dengan tubuh kuat tingkat ilahi penyihir, Jihao masih memiliki penglihatan yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk melihat dengan jelas bahwa elang besar dan kuat memiliki 4 sayap dan bulu hijau dengan sedikit sambaran petir yang melingkar di antara bulunya. Terutama pada sepasang cakar hijau cerah itu, sambaran petir besar telah mendesis. Sungguh makhluk jahat. Jihao memandang elang itu, sangat marah bahkan sudut mulutnya mulai berkedut. Haruskah dia mengejar elang? Dia tidak berencana untuk melakukannya. Binatang terbang dan elang yang ganas dikaruniai kecepatan terbang yang sangat tinggi. Terutama elang seperti ini yang memiliki kekuatan dengan sifat kilat, mereka bisa terbang lebih cepat lagi. Saat ini, Jihao ditekan oleh dunia kecil ini dan terbang selambat kura-kura yang merangkak dibandingkan dengan kecepatan normalnya. Bagaimana dia bisa mengejar elang ini? Jihao juga tidak mau menyerang elang ini dengan jimat yang kuat itu, karena itu akan. Dia masih perlu mengandalkan jimat yang kuat itu untuk melawan non-manusia. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakan jimat apapun pada burung ini. Jihao hanya bisa dengan keras melambaikan tinjunya ke arah elang itu dan berteriak, "Hewan! Jangan ganggu, jangan membuatku membunuhmu." Elang raksasa itu melayang di udara, menatap Jihao dengan sepasang mata yang memiliki petir yang menyilaukan. Tiba-tiba, ia membuka paruhnya dan melepaskan puluhan petir yang mengaum. Setelah itu, elang melipat sayapnya dan terjun turun dari udara bersama dengan petir, mencapai sepasang cakarnya ke arah buah-buahan yang dipegang di tangan Jihao. Jihao sangat marah sehingga dia bahkan mulai tertawa. Elang ini tidak ingin melarikan diri. Sebaliknya, ia benar-benar berusaha merebut buah-buahan yang dipegang di tangan Jihao. Pedang naga api meraung. Jihao tidak melancarkan serangan dengan pedang. Sebaliknya, dia meletakkan pedang secara horizontal ratusan meter jauhnya di atas kepalanya. Petir menyambar pedang dan menghasilkan gelombang kilauan api yang ganas dari ujung pedang. Setelah itu, elang raksasa itu menabrak ujung pedang. Mengikuti suara hembusan yang keras, elang raksasa itu terbelah menjadi dua, dan saat nyala api emas berguling, elang sepanjang sekitar 100 meter itu dibakar menjadi aliran abu yang melayang. Meninggalkan roh seukuran kepala manusia dan yang terbungkus oleh sambaran petir. Perlahan turun ke bawah dan jatuh ke tangan Jihao. Hanya binatang. Jihao mengutuk, memasukkan 3 buah dan roh guntur dan ke dalam gelang ini. Dia kemudian buru-buru berjalan ke pohon kecil yang terbakar dan dengan hati-hati menggali tanah di sekitar akar pohon kecil itu, dengan tangannya. Pohon kecil ini memang harta alam, dan tanah tempat tumbuhnya berbeda dari tanah biasa. Sebaliknya, tanahnya sangat keras, bahkan sekeras berlian. Untungnya, Jihao memiliki tubuh yang kuat, dan 10 jarinya seperti senjata tajam, yang memungkinkannya untuk akhirnya dengan lembut menggali akar pohon kecil itu sepenuhnya dari tanah yang keras. Akar pohonnya besar, berdiameter sekitar 3 meter. Batang pohon dan cabang pohon kecil itu semuanya rusak oleh petir, namun akarnya yang terkubur di bawah tanah masih memiliki sedikit jejak kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya.
Di ruang roh Ji Hao, pria misterius itu tiba-tiba muncul dan berkata dengan suara yang dalam, masukkan tanah dan akar pohon ke dalam kuali, lalu kumpulkan lebih banyak roh hijau dan dari pohon-pohon raksasa itu untuk melihat apakah kita dapat memeliharanya dan merevitalisasinya. Berhenti sejenak, pria misterius itu melanjutkan, kamu ditolak oleh hukum dunia ini, tidak apa-apa bagimu untuk mengumpulkan bahan roh biasa dari tempat ini, tetapi jika kamu mencoba meletakkan jari-jari pada harta karun alam sejati, baik kamu atau harta itu akan menderita segala macam bencana. Lain kali ketika Anda menemukan sesuatu yang bagus, berhati-hatilah dan berhati-hati. Jangan pernah membuat kesalahan yang sama. Tubuh pria misterius itu berangsur-angsur menghilang, hanya meninggalkan suaranya yang tertinggal di ruang spiritual Ji Hao. Kamu dapat meletakkan setiap harta alam yang kamu temukan di kuali bundar untuk melindungi kekuatan hidup alami mereka. Mendengar pria misterius itu, Ji Hao tiba-tiba tercerahkan. Dunia ini sendiri yang tidak ingin membiarkan Ji Hao memiliki harta alam sejati itu karena Ji Hao adalah orang luar dan telah ditolak oleh dunia ini. Ketiga buah itu adalah batas atas untuk apa yang bisa diambil Ji Hao. Saat dia mencoba untuk mengambil pohon kecil itu juga, hukum alam yang tidak terlihat dan tidak dapat dilacak menghancurkan pohon kecil dengan kekuatan petir elang raksasa. Namun, seperti kata pepatah lama, setiap makhluk hidup akan memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup di bawah bencana yang merusak. Batang pohon kecil itu hancur, tetapi masih memiliki sedikit jejak kekuatan hidup yang tertinggal di akarnya. Jika Ji Hao cukup mampu, dia mungkin menghidupkan kembali pohon kecil yang sekarat ini. Ji Hao tidak memiliki kekuatan magis ini. Namun demikian, kuali bundar di tubuhnya itu sepertinya memiliki kekuatan ini. Setelah buru-buru melemparkan akar pohon dan sejumlah besar tanah ke dalam kuali bundar, Ji Hao juga melemparkan dua roh dan yang dia peroleh dari dua pohon raksasa itu. Selanjutnya, dia menaiki Green dan bergegas melintasi hutan, dan menemukan lebih dari 100 pohon roh raksasa lagi berturut-turut. Dia membunuh mereka dan mengambil roh mereka dan melemparkan semua roh hijau dan ke dalam kuali bundar juga. Saat dia melakukan perjalanan melintasi hutan, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi semakin penasaran dengan dunia ini. Dalam area kecil yang memiliki radius ribuan mil, dia benar-benar telah menemukan lebih dari 100 pohon raksasa roh. Bukankah mereka akan berjuang untuk sinar matahari, hujan, dan nutrisi di tanah? Selain itu, roh dans mereka sangat kuat, namun tubuh mereka sangat lemah. Bukankah ini akan memungkinkan orang-orang yang tahu tentang berharganya roh mereka dan untuk membantai mereka semua dan merebut roh mereka dan tempat yang menarik? Setelah Ji Hao melemparkan lebih dari 100 roh yang diambil dan dari pohon roh raksasa di kuali bundar, pria misterius itu memberitahu Ji Hao bahwa itu sudah cukup. Oleh karena itu, Ji Hao berhenti membantai, naik ke Green dan secara acak berkeliaran di hutan. Binatang seperti kuda ini bergerak secepat angin, 10 kali lebih cepat dari kecepatan Ji Hao saat ini, dan itu memang tunggangan yang hebat. Kamu ditakdirkan untuk memiliki ini, dan aku, Ji Hao, bukan seseorang yang mengingkari janjinya sendiri. Ji Hao mengeluarkan buah berwarna hijau tua dan memasukkannya ke dalam mulut Green. Green segera menelan buah itu, lalu melompat kegirangan. Ia berbalik dan dengan intim mengusap tangan Ji Hao dengan wajahnya sambil mendengus dengan ramah. Ji Hao tersenyum menepuk kepala Green, lalu melirik kedua bahunya. Dia belum terbiasa tanpa Mar, Crow dan sepasang ular. Ketika dia memasuki dunia ini, Tuan Gagak dan sepasang bayi ular semuanya hilang. Ji Hao tidak tahu kapan reuni itu akan terjadi. Naik ke Green dan bergegas menuju padang rumput, dia melihat dua kelompok orang bertarung satu sama lain di hutan yang jauh. Ji Hao tiba-tiba menahan napas sambil menepuk kepala Green untuk menghentikannya bergerak. Makhluk cerdas. Ji Hao mengangkat matanya dalam kegugupan dan kegembiraan. Makhluk-makhluk itu tampak mirip dengan manusia, dan mereka telah melemparkan sihir dan memiliki senjata berbentuk aneh yang dipegang di tangan mereka. Hanya makhluk cerdas yang bisa melakukan ini. Selain itu, mereka dibagi menjadi dua kelompok dan telah bertarung satu sama lain dalam formasi pertempuran yang teratur, yang juga merupakan ciri makhluk cerdas. Bagus, akhirnya aku bertemu dengan beberapa penduduk setempat di dunia ini. Ji Hao tersenyum senang, tetapi selanjutnya, dia tiba-tiba menangkap perasaan aneh.
Bertahun-tahun yang lalu, ketika pasukan klan Yu, klan Ji, dan klan Xiu berbaris ke dunia tempat Ji Hao berada, ketika makhluk non-manusia itu pertama kali bertemu dengan manusia, apakah mereka memiliki perasaan yang sama persis seperti yang dimiliki Ji Hao sekarang? Di hutan lebat, lebih dari 200 orang, dibagi menjadi dua kelompok, telah bertarung satu sama lain. Orang-orang dalam satu kelompok memiliki tinggi rata-rata lebih dari 3 meter dan berotot seperti binatang buas. Mereka memiliki kulit hijau muda yang ditutupi tebal dengan tato dari segala macam pola aneh. Saat mereka menggerakkan tubuh mereka, tato mereka memancarkan cahaya hijau tua. Di punggung masing-masing kelompok orang ini, sosok binatang buas telah bersinar dengan cahaya yang kuat. Mengikuti gerakan orang-orang ini, tato binatang itu akan mengaum, menerkam, menggigit atau menggaruk seperti makhluk hidup sungguhan. Sementara itu, raungan binatang samar telah keluar dari tubuh orang-orang itu. Ji Hao bersembunyi di mahkota pohon yang menjulang tinggi, menyipitkan matanya dan menatap orang-orang itu. Sosok binatang buas yang bersinar di belakang tubuh mereka padat dan menyilaukan, tanpa henti melepaskan rasa kekuatan yang mirip dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ini dikombinasikan dengan kekuatan darah roh yang dilepaskan dari tubuh orang-orang itu memungkinkan mereka untuk melompat lebih tinggi dan berlari lebih cepat, membuat mereka lebih kuat saat memegang senjata mereka. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa kadang-kadang, serangan yang diluncurkan oleh orang-orang seperti binatang buas ini akan menghantam pepohonan di sekitarnya, dan batang pohon itu akan segera meledak seolah-olah disambar petir. Lubang selebar 1 meter akan muncul di batang pohon sementara ledakan gemuruh dihasilkan. Kelompok orang lain lebih tinggi dari orang-orang seperti binatang buas ini. Namun, meskipun mereka lebih tinggi, bentuknya kurus, tidak seperti orang-orang berotot seperti binatang buas itu. Mereka semua memiliki tubuh bagian atas mereka yang telanjang juga, dan kulit hijau muda mereka juga tertutup tato yang rumit. Kelompok orang ini memiliki tato yang jelas dari sosok burung ganas. Sama seperti tato binatang itu, tato burung-burung ini juga bergerak dan mengaum. Dari waktu ke waktu, tato burung-burung ini akan melepaskan hembusan angin dan membungkus tubuh orang-orang yang tinggi dan kurus ini, memungkinkan mereka untuk bergerak lebih cepat dan lebih gesit. Kedua kelompok orang ini terlihat mirip dengan manusia, hanya saja mereka memiliki fitur wajah yang berbeda. Orang-orang yang kuat dan berotot yang memiliki tato binatang buas di punggung mereka memiliki wajah kasar yang membuat mereka terlihat seperti kombinasi harimau dan beruang yang ganas pada pandangan pertama. Di sisi lain, orang-orang tinggi dan kurus itu, yang memiliki tato burung di punggung mereka, memiliki wajah yang indah. Kecuali kurus dan hidung ekstra tajam, mereka bahkan bisa dihitung tampan di antara manusia. Orang-orang berotot itu menggunakan kapak besar atau palu sebagai senjata mereka, dan saat mereka memegang senjata berat itu, suara seperti guntur yang dalam akan dikeluarkan oleh senjata mereka tanpa henti. Kadang-kadang, sambaran petir akan menyilaukan dari senjata mereka, menghantam tanah atau pepohonan dan menyebabkan lubang besar terbentuk. Orang-orang tinggi dan kurus itu menggunakan parang melengkung atau pedang panjang yang melengkung seperti paruh burung. Senjata mereka dibuat dengan indah dan tajam, dan hembusan angin yang menderu akan muncul saat mereka mengayunkan senjata mereka, yang memungkinkan mereka untuk bergerak lebih cepat. Setiap serangan yang diluncurkan oleh mereka ditujukan pada bagian tubuh musuh mereka yang paling vital. Baik tenaga angin maupun kekuatan guntur adalah turunan dari kekuatan hijau. Kedua kelompok orang ini bertarung di hutan yang memiliki kekuatan hijau yang melimpah. Oleh karena itu, pertarungan mereka berlangsung lama. Lebih dari 200 orang, bertarung satu sama lain selama sekitar 4 jam, tetapi pemenangnya masih belum ditentukan. Orang-orang kurus itu bergerak sangat cepat, yang merupakan keuntungan besar. Namun, mereka berada di hutan dan pepohonan lebat, tanaman merambat bisa dilihat di setiap sudut ruang ini. Tidak peduli seberapa cepat mereka bisa bergerak, karena keterbatasan geografis, keunggulan kecepatan mereka tidak dapat memberikan terlalu banyak efek yang jelas. Meskipun orang-orang, seperti binatang buas itu relatif lebih lambat, mereka benar-benar kuat. Mereka kadang-kadang menabrak yang kurus itu, memaksa mereka untuk terhuyung-huyung mundur. Secara keseluruhan, mereka membuat pertarungan seimbang.
Pertarungan kusut berlangsung lama sampai semua orang mulai terengah-engah dan cepat sementara aliran darah mengalir turun dari tubuh mereka dan sambaran petir dan embusan angin yang melingkar di sekitar senjata mereka berangsur-angsur menghilang. Jelas, mereka kelelahan dan tidak bisa terus bertarung. Sekarang, seorang pria tua dengan rambut hijau tua berjalan keluar dari setiap kelompok dengan langkah besar, lalu berdiri saling berhadapan ratusan meter. Setelah serangkaian mantra-mantra, kedua pria tua itu tiba-tiba melepaskan cahaya menyilaukan dari tubuh mereka. Seekor binatang seperti harimau tetapi dengan dua kepala meraung keluar dari pria tua berotot itu, menerkam pria tua lainnya dengan tubuhnya terbungkus sambaran petir setebal lengan. Dari punggung pria tua kurus itu, seekor burung ganas bersayap enam seperti rok naik tinggi ke udara, menyelam kota menuju harimau berkepala dua itu sambil meninggalkan busur yang jelas di udara. Dalam sekejap mata, ledakan gemuruh dihasilkan saat cahaya hijau yang menusuk mata menyilaukan. Gelombang petir dan hembusan angin kencang menyebar bermil-mil. Lebih dari 200 orang, semuanya dikirim terbang bermil-mil sambil melolong dan muntah darah hijau muda dan lengket. Puluhan pohon raksasa hancur berkeping-keping. Kedua pria tua yang telah melancarkan serangan kekuatan penuh satu sama lain sekarang dada mereka dilubangi. Mereka jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar dari mulut, hidung, telinga, dan mata mereka, sepertinya mati kapan saja. Melihat semua ini, Ji Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah otak orang-orang ini rusak? Mereka bahkan tidak mengevakuasi anggota klan mereka sebelum mereka melancarkan serangan yang begitu kuat. Apakah mereka benar-benar ingin orang-orang mereka sendiri mati lebih cepat? Kembali ke hutan gurun selatan, begitu penyihir senior dari dua klan yang berlawanan mulai bertarung dengan semua kekuatan mereka akan pergi sejauh mungkin dari klan mereka sendiri. Siapa yang pernah melihat penyihir senior Wastelen Selatan benar-benar bertarung di desa mereka sendiri? Hutan menjadi sunyi yang mematikan, dan setelah beberapa lama, para prajurit itu, yang diledakkan pergi berjuang kembali dengan beberapa kesulitan. Mereka mengangkat anggota klan mereka sambil terus muntah darah dan dengan malu pergi ke arah yang berbeda. Ji Hao merenung sejenak, lalu dengan hati-hati mengikuti di belakang orang-orang tinggi dan kurus itu. Dia entah bagaimana merasa bahwa yang kuat dan berotot itu lebih licik daripada yang tinggi dan kurus, karena mereka bertindak lebih seperti binatang liar dan mungkin sulit untuk bergaul. Tidak seperti mereka, orang-orang tinggi dan kurus ini tampaknya sedikit lebih pintar, senjata mereka juga lebih indah. Rupanya, mereka relatif lebih beradab, dan Ji Hao berpikir dia mungkin mendapatkan beberapa informasi berharga dengan mengikuti mereka. Orang-orang ini semua terluka parah. Oleh karena itu, mereka tidak bergerak terlalu cepat di hutan. Dalam 2 jam, mereka hanya menempuh 30 hingga 50 mil. Ji Hao dengan sabar mengikuti di belakang mereka, menyaksikan mereka mencari semua jenis ramuan dalam perjalanan untuk menyembuhkan luka mereka, mengumpulkan hewan yang dibunuh dalam perangkap yang dipasang di hutan, dan memetik semua jenis buah sambil melewati hutan berbuah. 5 hari kemudian, luka-luka kelompok orang ini telah pulih sebesar 6 hingga 7%. Setelah itu, kecepatan bergerak mereka meningkat besar-besaran. Setelah 2 hari lagi, sebuah danau besar muncul di hutan lebat, dan di tengah hutan ada sebuah pulau kecil dengan diameter sekitar 100 mil. Ji Hao berdiri di atas pohon di samping danau, memandangi pulau kecil itu. Dia melihat banyak pohon yang menjulang tinggi di pulau itu, dan di antara cabang-cabang pohon-pohon itu ada rumah pohon kayu yang indah. Rumah-rumah pohon itu tersebar di antara cabang dan daun yang tebal, tampak seperti sarang burung, dan pada pandangan pertama, Ji Hao bahkan tidak tahu persis berapa banyak yang ada di sana. Seperti yang diduga Ji Hao, beberapa sarang burung raksasa terletak di antara rumah pohon itu, dan dari waktu ke waktu, dia bisa melihat semua jenis burung besar yang ganas naik atau mendarat. Orang-orang di klan ini hidup bersama dengan burung besar yang ganas, yang mengingatkan Ji Hao pada klan Gagak Api Lama. Larut malam, kegelapan berkumpul. Di permukaan akhir, beberapa kano bergerak. Sekelompok orang kembali ke pulau itu dengan sejumlah besar daging hewani, buah-buahan, dan rempah-rempah. 3 bulan bulat biru redup diam-diam muncul dari langit. Sinar bulan, yang sedikit dingin menyebar dan menerangi langit. Ji Hao duduk di cabang besar, mengutak-atik buah yang dia petik beberapa hari yang lalu yang melepaskan rasa dao, sambil diam-diam melihat pulau kecil itu.
Ada sejenis tanaman seperti dandelion di pulau itu. Pada malam hari, saat angin sepoi-sepoi bertiup, tanaman jenis ini akan melepaskan banyak biji, melayang di sepanjang angin. Benih-benih itu memancarkan cahaya putih redup yang menerangi seluruh pulau. Tawa bahagia dan suara lembut datang bersama angin. Dengan penglihatan yang baik, Ji Hao melihat beberapa pasangan dengan tangan mereka dipegang bersama, meninggalkan desa di pulau dan diam-diam berjalan ke semak-semak panjang di luar desa. Beberapa saat kemudian, semak-semak itu mulai bergetar, dan beberapa hewan kecil yang terkejut bergegas keluar dari waktu ke waktu. Ji Hao terkekeh, tersenyum melihat pemandangan yang hidup ini. Ini mengingatkannya pada kehidupan lama di hutan gurun selatan. Anak laki-laki dan perempuan yang tidak terkendali dari klan Southern Wastelen itu langsung mengejar kebahagiaan mereka sendiri seperti ini juga. Green berbaring di semak belukar di bawah pohon dan linglung sambil malas mengunyah rumput. Dari waktu ke waktu, simbol mantra hijau tua akan berkedip di seluruh tubuhnya. Green masih mencerna buah yang diberikan Ji Hao. Rupanya, Green bukanlah orang yang sangat berbakat, dan sudah beberapa hari setelah menelan buahnya, tetapi masih berusaha keras untuk menyerap kekuatan Dao yang terkandung dalam buah. Buah dengan kekuatan Dao yang dipegang di tangan Ji Hao sangat berat, dan kekuatan Dao yang terkandung di dalamnya cukup padat bahkan tampak siap meledak. Ji Hao mengutak-atiknya sebentar, lalu membuka mulutnya, melemparkan seluruh buah ke dalam dan menelannya. Kuali kecil berbentuk bulat di perut bagian bawahnya melepaskan aliran cahaya warna-warni, lalu langsung menelan buah dengan kekuatan Dao. Setelah sekitar 1/4 jam, aliran kekuatan hijau tua Dao terbang keluar dari kuali dan berubah menjadi banyak simbol mantra yang rumit dan indah, terbang menuju roh primordial Ji Hao. Angin sepoi-sepoi diam-diam bertiup di sekitar Ji Hao sementara tubuhnya terbungkus cahaya hijau redup. Saat roh primordial Ji Hao tanpa henti mencerna Dao alami, hijau, dunia, Ji Hao merasakan bahwa kekuatan impulsif yang datang dari dunia ini perlahan menurun. Lambat laun, dia tahu lebih baik dan lebih baik tentang dunia ini. Sementara itu, dia bisa mengendalikan kekuatan yang dihasilkan dari Dao, hijau, dunia ini, seperti kekuatan angin dan guntur. Buah yang diambil oleh Ji Hao ini membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini, di mana dia juga mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan hijau dunia pra dan akhirat dunia dari dunia besar, dunia tempat dia berada. Yang lebih memuaskan Ji Hao adalah setelah kuali kecil di perut bagian bawahnya mencerna buahnya, aliran kekuatan kekacauan yang sangat besar dilepaskan. Ji Hao menghirupnya ke dalam tubuhnya dan merasakan panas mendidih dari tubuhnya sementara meridian dan titik akupuntur magusnya diperkuat sekali lagi. Jenis buah yang sama yang telah dicoba Green beberapa hari tetapi masih belum bisa dicerna sepenuhnya diserap oleh Ji Hao hanya dalam 1/4 jam. Menarik, Ji Hao melemparkan buah terakhir ke dalam mulutnya, lalu menutup matanya dan diam-diam merasakan kekuatan hijau magis dunia ini. Waktu berlalu detik demi detik. Ji Hao telah mengatur waktu secara akurat sesuai dengan laju detak jantungnya. Sehari penuh di dunia ini memiliki sekitar 32 jam, 16 jam untuk siang hari dan 16 jam untuk malam hari. Ji Hao diam-diam menghitung detik, dan 6 jam setelah 3 bulan terbit, dia tiba-tiba bergerak, dengan gesit menginjak embusan angin dan terbang menuju pulau kecil di atas permukaan danau. Green berbaring di bawah pohon, mengangkat kepalanya dan melirik Ji Hao. Ia kemudian menggelengkan kepalanya, terus berbaring di sana sambil mengunyah rumput segar. Dengan lembut bergerak melintasi permukaan danau sepanjang lebih dari 10 mil, Ji Hao diam-diam mendarat di tanah dengan tubuhnya melingkar oleh embusan angin yang lembut. Setelah ini, dia berjalan ke hutan di pulau itu, dengan cepat dan tenang seperti hantu. Dengan demikian, ia masuk ke desa yang dibangun oleh penduduk lokal dunia ini. Menurut kesamaan semua makhluk cerdas, di antara suatu kelompok, anggota dan bangunan penting akan terletak di area tengah habitat. Ji Hao dengan hati-hati bergerak di antara pohon-pohon raksasa itu, ke area tengah pulau kecil itu. Suara tidur yang berbicara tentang penduduk setempat itu dapat terdengar dari rumah pohon yang tak terhitung jumlahnya di atas, dan dari sarang burung besar di antara ketiga rumah itu, nyanyian burung yang jernih akan keluar dari waktu ke waktu. Penduduk setempat ini juga telah membangun menara pengawas di tempat-tempat tertentu, dan pada malam hari, penjaga akan dengan waspada mengawasi daerah sekitarnya. Namun demikian,
tidak ada yang menemukan jejak Ji Hao. Di semak-semak panjang, beberapa hewan kecil, yang tampak seperti tikus, panjangnya sekitar 3 kaki dan dengan hidung yang terlalu besar, telah berlari-lari. Hewan-hewan kecil ini jelas dipelihara oleh penduduk setempat ini sebagai penjaga malam. Dari waktu ke waktu, mereka mengangkat kepala dan dengan cepat menggerakkan hidung besar mereka, dengan hati-hati mengidentifikasi semua jenis aroma yang datang bersama angin. Kondisi tubuh Ji Hao sama hebatnya dengan penyihir ilahi. Oleh karena itu, dia bisa mengendalikan tubuhnya ke tingkat yang menakutkan. Dia menutup semua pori-porinya, dan oleh karena itu, tidak ada mantra atau rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan 2 buah yang dia ambil sebelumnya, dia sekarang membungkus seluruh tubuhnya dengan angin untuk mencegah bau tubuhnya menyebar. Dia tiba langsung ke area tengah tanpa mengganggu hewan atau orang, apapun dengan mudah. Sebuah pohon raksasa berdiri di daerah ini, dengan batang pohon yang berdiameter lebih dari 300 meter. Pohon ini tampak seperti jamur yang luar biasa, berdiri stabil di tanah. Di bawah pohon itu ada sebuah rumah kayu besar yang dibangun oleh penduduk setempat itu. Melalui gerbang rumah yang terbuka, Ji Hao melihat patung kayu di altar yang sepertinya disembah oleh orang-orang ini, saat bunga, buah-buahan, dan daging segar ditumpuk di depan patung kayu. Menutupi rumah kayu dengan kekuatan spiritualnya, Ji Hao tidak menemukan sesuatu yang tidak normal di dalam area radius 100 meter di sekitar rumah, tidak ada penyergapan, jebakan, atau getaran kekuatan apapun. Hanya di sudut rumah ada seorang pria tua, diam-diam duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Rambut pria tua ini berwarna hijau tua-tua, bahkan tampak hitam. Matanya tertutup rapat, dan napasnya panjang dan lambat. Jelas, dia berada dalam keadaan tertentu yang mirip dengan meditasi. Di depan pria tua itu ada meja kayu kecil, di atasnya terdapat sebuah buku tebal yang terbuat dari kulit. Dari buku itu, Ji Hao merasakan getaran kekuatan yang samar. Kecuali buku, pedang pendek berbentuk daun juga diletakkan di atas meja kecil. Pedang hijau tua melepaskan embusan angin tipis dari waktu ke waktu, dan angin hijau muda yang terlihat bertiup di sekitar pria tua itu, mengepakkan rambut panjang dan janggut lelaki tua itu. Ji Hao dengan hati-hati mengamati pedang pendek ini dengan kekuatan spiritual ini. Pria tua itu sedang mengolah dirinya sendiri, yang berarti pedang pendek ini adalah metode pertahanan yang dia siapkan untuk dirinya sendiri. Namun, pedang pendek ini tidak terlalu kuat. Meskipun Ji Hao tidak bisa membedakan tekstur pedangnya. Berdasarkan getaran kekuatan yang dilepaskan olehnya, itu kira-kira pada level yang sama dengan alat sihir tingkat rendah yang dibuat oleh Magus Preis Gagak Api saat itu, masing-masing memiliki sekitar 20 simbol mantra yang melekat padanya. Ji Hao tersenyum dan dengan lembut berjalan ke dalam rumah. Dia diam-diam berjalan ke arah pria tua itu, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah pedang pendek itu. Embusan angin yang telah berdesir di sekitar orang-orang tua itu sepertinya merasakan bahaya, dan dalam satu saat, sekitar 10 embusan angin tipis yang terlihat berlipat ganda menjadi ratusan. Embusan angin tipis berwarna cian itu berteriak ke arah jari-jari Ji Hao seperti kawat baja paling tajam, bersama dengan sedikit suara menusuk telinga. Jika itu orang lain selain Ji Hao, hembusan angin tipis ini akan cukup kuat untuk memotong orang itu menjadi beberapa bagian. Ji Hao meletakkan tangannya di atas pedang pendek itu, membiarkan hembusan angin tipis dan ganas ini datang. Suara mendesis bisa terdengar tanpa henti. Lebih dari 100 hembusan angin tipis dan ganas bertabrakan dengan jari-jari Ji Hao, mengeluarkan sedikit suara. Ji Hao hanya merasa tangannya agak gatal. Hembusan angin yang menjerit ini bahkan tidak bisa memotong satu jarinya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Menggelengkan kepalanya, Ji Hao mengepalkan tinjunya dan menghancurkan semua hembusan ini, lalu mencengkeram pedang pendek itu, memaksa kekuatan spiritualnya masuk. Sama seperti tsunami yang menyapu kota, sedikit jejak kekuatan spiritual yang tersembunyi dalam formasi sihir yang terbentuk dari puluhan simbol mantra sederhana dan kasar yang terkandung dalam pedang pendek dihancurkan langsung oleh Ji Hao. Pedang pendek yang sedikit berjuang itu langsung berhenti, lalu dimasukkan ke dalam lengan baju Ji Hao dengan nyaman. Pria tua itu, yang diam-diam mengolah dirinya dalam meditasi, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ji Hao dengan kaget. Sebelum dia bisa berteriak, seteguk darah hijau menyembur keluar dari mulut ini,
lalu aliran darah kental menyembur keluar dari telinga, lubang hidung, dan rongga matanya. Pria tua itu telah menyelam ke lapisan terdalam jiwanya untuk mengolah dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba, jejak jiwanya hancur, dan dia terpaksa bangun dari keadaan misterius itu. Sebelum pria tua ini mengetahui apa yang terjadi, jiwanya sudah terluka parah. Ji Hao menempelkan tangannya di kepala lelaki tua itu, mengirimkan gelombang kekuatan spiritual ke tubuh lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, dia dengan jelas mengetahui struktur tubuh pria tua ini secara detail. Pria tua ini atau jenisnya, yang merupakan penduduk lokal daerah ini, memiliki tulang yang sangat indah dan ramping. Tidak seperti tulang manusia yang berbentuk fistulas dan sumsum terkumpul di dalamnya, tulang-tulang makhluk lokal ini memiliki struktur yang rumit, mirip dengan sarang lebah. Tulang-tulang mereka tertutup lubang kecil, dan lubang-lubang itu dipenuhi oleh cairan seperti sumsum, berwarna hijau, seperti krem. Struktur seperti sarang lebah ini memungkinkan tulang mereka menjadi ekstra ringan namun cukup kuat. Terlepas dari tulang ekstra ringan, jaringan saraf dan serat otot mereka sangat besar, dan jumlah neuron dan otot mereka puluhan kali lebih besar daripada manusia. Selain itu, jumlah tulang pria tua lokal ini lebih dari 100 lebih banyak daripada jumlah tulang manusia manapun. Ini berarti bahwa makhluk lokal ini memiliki lebih banyak sendi tulang, struktur tubuh yang lebih indah, jaringan saraf yang lebih rumit, lebih banyak otot, dan karenanya tidak sulit untuk membayangkan betapa gesitnya makhluk lokal ini. Sangat menarik. Ji Hao memandang pria tua yang memiliki ketakutan yang jelas di wajahnya, lalu mengirimkan gelombang kekuatan spiritual ke otak lelaki tua ini. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa otak pria tua ini berkembang dengan baik dan telah melepaskan getaran kekuatan spiritual yang kuat. Ini berarti bahwa jenisnya memiliki karunia menggunakan sihir dan hubungan yang erat dengan kekuatan alam di dunia ini. Selain itu, jiwanya berbeda dengan jiwa manusia, yang terbagi menjadi 3 jiwa dan 7 roh. Sebaliknya, jiwa lelaki tua ini adalah bola seperti jeli, kesatuan. Melalui ruang spiritual Ji Hao, dia melihat bahwa jiwa orang tuanya seperti jeli seukuran kepala manusia, hijau tua, sebening kristal, dan memiliki puluhan simbol mantra seperti angin yang telah berubah bentuk terus-menerus. Ji Hao entah bagaimana merasa bahwa simbol mantra ini tanpa henti bertukar energi dengan dunia luar, dan setiap kali simbol mantra ini berubah, sejumlah kekuatan hijau alami akan bergabung dengan jiwa lelaki tua itu untuk memperkuatnya sedikit. Metode kultivasi yang menarik. Sederhana memang, tetapi layak untuk dipelajari. Langsung membentuk simbol mantra Dao dalam jiwa. Menarik, benar-benar menarik. Ini seperti menggunakan jiwamu sendiri sebagai bahan dan membuatnya menjadi semacam alat sihir. Ji Hao dengan hati-hati mengamati jiwa lelaki tua itu. Kekuatan spiritualnya menjangkau jiwa lelaki tua ini tetapi tidak berani dengan mudah mengganggu jiwanya. Orang tua ini adalah individu terkuat di pulau kecil ini. Ji Hao secara kasar memperkirakan bahwa kekuatan pria tua ini harus sebesar penyihir senior tingkat puncak. Namun, Ji Hao percaya bahwa dalam pertempuran frontal, pria tua ini tidak bisa menyaingi penyihir senior manusia. Bagaimanapun, sistem kultivasi yang digunakan oleh umat manusia jauh melampaui metode kultivasi sederhana yang digunakan oleh pria tua ini. Selain itu, tubuh manusia yang kuat dari penyihir senior akan memungkinkan mereka untuk memiliki keuntungan besar dalam pertempuran jarak dekat. Jika seorang penyihir senior manusia tidak ditekan oleh dunia kecil ini, dia akan dengan mudah dapat membunuh lebih dari 10 makhluk lokal yang berada pada level yang sama dengan pria tua ini, sekaligus. Memikirkan hal ini, Ji Hao sepertinya tiba-tiba tercerahkan dan selanjutnya, dia tidak bisa menahan keringat dingin mengalir dari dahinya. Perbedaan kekuatan antara penyihir senior manusia dan pria tua ini mengingatkan Ji Hao pada hubungan antara manusia dan non-manusia. Ji Hao datang ke dunia kecil ini dan telah ditekan dan ditolak oleh dunia ini. Jadi, apakah makhluk non-manusia yang menyusup ke dunia tempat umat manusia tinggal ditekan dan ditolak oleh dunia umat manusia? Apakah dunia umat manusia menekan dan menolak makhluk non-manusia itu pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan dunia kecil ini pada Ji Hao? Kekuatan khusus orang-orang klan Yu, keterampilan bertarung prajurit klan Jia, teknik dan pengetahuan orang-orang klan Xiu, faktor mana yang tidak berhasil melampaui umat manusia?
Jika makhluk non-manusia itu tidak ditekan oleh dunia besar, umat manusia mungkin sudah menjadi budak mereka sejak lama, bukan? Ji Hao merasa bahwa metode kultivasi pria tua lokal ini sederhana dan dangkal, tetapi apakah makhluk non-manusia itu merasakan hal yang sama ketika mereka melihat umat manusia? Ji Hao tiba-tiba merasa bahwa sampai tingkat tertentu, pria tua ini dan dia sendiri sama. Dia memandang pria tua yang cacat untuk bergerak dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu tidak bisa memahamiku, ini masalah. Ji Hao tak berdaya duduk di depan pria tua itu, mengerutkan alisnya sambil menatapnya. Pria tua itu memandang Ji Hao dengan ketakutan dan kaget. Kulit, penampilan, dan sopan santun Ji Hao semuanya sangat berbeda dari penduduk setempat. Jelas, Ji Hao bukan salah satu dari jenisnya. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan, pria tua itu, dia bisa dengan mudah mengetahuinya. Belum lagi jubah gagak emas yang dikenakan oleh Ji Hao, penduduk lokal di pulau kecil ini atau semua penduduk lokal di seluruh area hutan ini tidak akan pernah bisa menghasilkan jubah mewah dan bermutu tinggi. Pria tua itu tidak berani bergerak. Dia merasakan kekuatan menakutkan yang cukup besar untuk menghancurkan seluruh klannya dari Ji Hao. Meskipun Ji Hao sudah berhenti bergerak dan dia sudah mendapatkan kebebasannya kembali, pria tua itu masih duduk diam di kursinya, tidak berani bergerak sambil menatap Ji Hao dengan ketakutan. Ji Hao memandang pria tua itu, mengulurkan tangannya dan mengambil buku di atas meja. Ini masih pagi, mungkin kamu ingin mengajariku sesuatu. Ji Hao melambaikan buku itu dan berkata dengan serius, saya pikir, belajar bahasa asing sebenarnya tidak akan terlalu sulit, terutama untuk orang-orang seperti kami. Pria tua setempat mengerti Ji Hao. Dia tersenyum gugup dan ketakutan, lalu mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke dadanya sendiri, dan mengeluarkan suku kata yang jelas. Sementara itu, pria tua itu dengan hati-hati menuliskan karakter di tanah dengan tangannya yang lain. Bagus, kamu sangat pintar. Sigu, ini berarti aku, dan karakter ini berarti aku. Ji Hao tersenyum menatap pria tua ini, lalu menutupinya dengan kekuatan spiritualnya yang besar. Kemudian mereka berdua mulai berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Pembudidaya memiliki jiwa yang kuat. Oleh karena itu, mereka sangat pintar dan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Hanya dalam beberapa jam, Ji Hao secara kasar telah mempelajari bahasa dan beberapa karakter yang digunakan oleh penduduk setempat ini dan memperoleh beberapa pengetahuan dasar tentang dunia ini. Hutan ini disebut Silent Forest dan merupakan wilayah jenis hijau. Makhluk cerdas di dunia ini dibagi menurut sifat mereka yang berbeda, termasuk jenis hijau, jenis air, jenis bumi, jenis emas, jenis api, beberapa ini adalah jenis yang paling umum. Ada juga beberapa jenis khusus, tetapi pria tua bernama Mu Jiuxiao ini, yang ditangkap oleh Ji Hao hidup-hidup, tidak tahu tentang mereka. Orang-orang ramah hijau yang tinggal di Silent Forest dibagi lagi menjadi 3 cabang sesuai dengan sifat dan jiwa binatang roh mereka yang berbeda, mereka adalah Windbird, Thunder Beast, dan Poisonous Bug. Mu Jiuxiao dan klannya milik Windbird, dan tinggal di pulau kecil ini adalah klan Windbird besar yang berperingkat 100 di antara semua klan Windbird di Silent Forest. Silent Forest sama sekali tidak damai. Meskipun mereka termasuk dalam jenis yang sama, orang-orang dari Windbird, Thunder Beast dan Poisonous Bug selalu bertarung satu sama lain memperebutkan wilayah. Bahkan klan burung angin yang besar sering bertarung satu sama lain secara intensif untuk mendapatkan sumber daya. Perkelahian dan pertempuran terjadi agak sering di Silent Forest. Sementara itu, orang-orang hijau yang tinggal di Silent Forest telah berjuang melawan orang-orang jenis bumi dan air yang tinggal di padang rumput di luar hutan. Rata-rata, perang skala kecil akan terjadi setiap tahun sementara perang skala besar akan terjadi setiap 3 tahun. Sejauh yang diketahui Mu Jiuxiao, orang-orang jenis bumi dan air yang tinggal di padang rumput juga menghadapi ancaman orang-orang seperti bumi, orang-orang jenis api, dan orang-orang jenis emas yang tinggal di daerah pegunungan, yang lebih jauh. Perang yang berantakan juga sering terjadi pada mereka. Secara keseluruhan, ini adalah dunia yang energik. Orang-orang yang hidup di dunia ini selalu bertarung satu sama lain. Klan cabang dari satu jenis bertarung satu sama lain atau bergandengan tangan untuk melawan jenis lain. Orang-orang dari berbagai jenis yang tinggal berdekatan satu sama lain mungkin bergandengan tangan dan bertarung melawan orang-orang dari jenis lain yang tinggal lebih jauh.
Terkadang, orang-orang dari satu jenis mungkin bergandengan tangan dengan orang-orang dari jenis lain yang tinggal jauh dari mereka, dan bertarung melawan orang-orang dari jenis ketiga yang tinggal di dekatnya. Untungnya, orang yang hidup di dunia ini memiliki kapasitas reproduksi yang besar. Jika seseorang mengambil orang-orang yang ramah hijau sebagai contoh, mereka tinggal jauh di dalam hutan dan dipelihara oleh kekuatan hijau. Oleh karena itu, seorang wanita dapat melahirkan anaknya hanya dalam waktu 1,5 bulan setelah pembuahan. Pada satu waktu, seorang perempuan setidaknya bisa memiliki 2 anak dan paling banyak 4. Anak-anak akan tumbuh dewasa dan memiliki anak sendiri pada usia 10 tahun. Kapasitas reproduksi yang begitu kuat memungkinkan orang yang hidup di dunia ini untuk bertarung sebanyak yang mereka suka. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, populasi setiap klan hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Mereka tidak perlu khawatir tentang kepunahan yang mungkin disebabkan oleh perang. Selain itu, alasan mengapa orang-orang yang hidup di dunia ini selalu bertarung satu sama lain adalah karena kelompok-kelompok Roh Kudus dari masing-masing jenis juga telah bertarung secara intensif satu sama lain. Tentang istilah Roh Suci, Ji Hao menutupinya dengan tebakan saat mendengarkan kata-kata umum Mu Jiuxiao. Orang-orang seperti Mu Jiuxiao dan anggota klannya semuanya adalah manusia. Ketika manusia mengolah dirinya ke tingkat tertentu, dia akan menghadapi pencobaan yang datang dari surga. Begitu dia lulus ujian, individu ini akan mencapai kekuatan besar yang tak terbayangkan, mendapatkan kemampuan untuk terbang ke surga, menjangkau tanah suci, dan menjadi Roh Kudus yang bisa berdiri tinggi di atas massa. Sejauh menyangkut klan burung angin tempat Mu Jiuxiao berada, banyak leluhur mereka telah menjadi roh suci. Rumah kayu tempat dia mengolah dirinya sendiri juga merupakan kuil suci, orang-orang menyembah nenek moyang mereka di tempat ini. Patung di rumah itu adalah kombinasi dari kehendak semua roh suci klan ini. Sama seperti totem leluhur yang disembah oleh orang-orang gagak emas, patung kayu di rumah itu adalah totem dari semua anggota klan Mu Jiuxiao. Patung kayu ini bukan hanya totem, tetapi juga merupakan jalan yang mengarah Mu Jiuxiao dan rakyatnya ke leluhur roh suci mereka. Jika ada bencana destruktif yang pernah terjadi pada klan ini, mereka dapat menghubungi leluhur mereka melalui patung kayu ini dan membunuh musuh mereka dengan kekuatan leluhur mereka. Menurut Mu Jiuxiao, ketika roh suci di tanah suci melepaskan kekuatan mereka melalui patung kayu ini, ratusan tetua klan yang sekuat dirinya dapat dibunuh dengan mudah. Pada saat yang sama, Ji Hao mengetahui bahwa hewan-hewan raksasa namun lemah dan pohon roh di hutan itu semua ini adalah ternak yang dipelihara oleh orang-orang ramah lingkungan. Hewan-hewan dan pohon roh itu tidak akan menjadi terlalu kuat, tidak peduli berapa tahun mereka tumbuh, dan semua kekuatan hidup mereka akan berkumpul dalam roh mereka dan setiap tahun, orang-orang hijau akan memanen sejumlah hewan dan pohon roh dan mempersembahkan roh dans yang terkandung dalam tubuh mereka kepada roh suci mereka. Mu Jiuxiao tidak tahu mengapa hewan dan pohon roh itu begitu besar tetapi sangat lemah, makhluk-makhluk itu seperti itu sejak awal. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk-makhluk itu selalu berbentuk besar tetapi lemah dalam kekuatan, dan hanya bisa berfungsi sebagai persembahan. Mu Jiuxiao juga mengajari Ji Hao tentang isi buku yang diletakkan di atas meja, tanpa syarat. Itu adalah panduan kultivasi serbaguna Winbird, berisi satu set metode kultivasi serbaguna dan lebih dari 10 sihir kecil. Semua orang burung angin yang tinggal di Silent Forest menggunakan metode kultivasi yang sama, dan sihir mereka juga sama. Di bawah bimbingan Mu Jiuxiao, Ji Hao dengan mudah menguasai sihir kecil itu. Untuk sihir kecil ini, efisiensi menggunakan kekuatan alam sangat rendah. Namun, simbol mantra yang sesuai dari sihir ini sebenarnya adalah bagian dari dao alam yang agung. Oleh karena itu, setelah Ji Hao menghafal simbol mantra ini, dia bisa membuat sihir tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat tanpa kesulitan. Malam berlalu, dan saat jejak cahaya muncul dari langit, siang hari akan dimulai. Ji Hao sudah mempelajari bahasa dan karakter yang digunakan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Sementara itu, dia memperoleh pemahaman dasar tentang dunia ini. Dia duduk di depan Mu Jiuxiao, menyipitkan matanya, menatap dari ujung kepala sampai ujung kaki pada pria tua yang terus-menerus berkeringat ini, lalu berkata, "Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu?"
Mu Jiuxiao telah gemetar intens dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu dari mana Ji Hao berasal atau dengan tujuan apa dia datang, atau apa yang ingin dia lakukan. Dia juga tidak tahu tentang kepribadian Ji Hao, oleh karena itu, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Ji Hao. Dia hanya tahu bahwa Ji Hao sangat kuat, dan mungkin hanya roh-roh suci yang berdiri tinggi di atas masa yang bisa menyaingi Ji Hao. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia takut Ji Hao akan membantai semua orang yang tinggal di pulau kecil ini dan memusnahkan klannya. Dengan gemetar, Mu Jiuxiao tanpa sadar melihat patung roh suci di altar itu. Ingin memanggil Anda leluhur untuk menyelamatkan hidup Anda. Ji Hao menyeringai. Mu Jiuxiao langsung berbaring, menghadap ke tanah sambil dengan gemetar berkata, "Aku tidak berani, tidak berani." Ji Hao menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, serangkaian suara datang dari luar. Ji Hao sudah akrab dengan bahasa lokal, jadi dia mengerti apa yang banyak orang bersorak, "Utusan Roh Kudus. Utusan Roh Kudus. Penatua, keluar dan sambut utusan Roh Kudus." Ji Hao berhenti sementara Mu Jiuxiao segera mengangkat kepalanya, dengan gemetar melirik Ji Hao. "Soalnya, itu utusan Roh Kudus. Ini sangat langka, utusan Roh Kudus jauh lebih kuat dariku." Aliran cahaya redup melintas di bola mata hijau tua Mei Jiuxiao. Dia dipaksa untuk mengajari Ji Hao bahasa dunia ini dan akal sehat tentang dunia ini. Ini tidak berarti bahwa dia telah membangun persahabatan dengan Ji Hao. Jika memungkinkan, Mu Jiuxiao pasti tidak ingin Ji Hao hidup. Bersambung.